Halo, kembali lagi kita belajar materi stoikiometri. Kali ini adalah materi stoikiometri yang ke-6. Sebelumnya kita sudah bahas materi stoikiometri yang kelima. Jadi, materi stoikiometri 5 dan 6 adalah materi stoikiometri reaksi, di mana materi stoikiometri yang kelima adalah stoikiometri reaksi 1, dan stoikiometri 6 ini adalah stoikiometri reaksi 2. Stoikiometri reaksi 2 merupakan penjabaran konsep dari stoikiometri reaksi 1. Ada 4 hal yang akan aku jelaskan nanti di materi stoikiometri reaksi 2 ini. Yang pertama adalah konsep reaksi campuran. Konsep reaksi campuran jika dijelaskan kurang lebih seperti ini. Misalkan terdapat suatu campuran yang terdiri dari dua zat yaitu A dan B. Selanjutnya, campuran ini yang terdiri dari zat A dan B direaksikan dengan suatu asam kuat HCl akan menghasilkan gas hidrogen. Karena dalam campuran ini ada dua zat yaitu A dan B, di mana A dan B ini memiliki mekanisme reaksi yang berbeda terhadap HCl, maka reaksinya ini terpisah. Jadi A akan bereaksi dengan HCl menghasilkan H2, demikian pula dengan B, B-nya juga akan bereaksi sendiri dengan HCl, menghasilkan H2. Jadi bukan A ditambah B ditambah HCl, konsepnya bukan seperti itu. Sehingga kalau reaksinya ditulis akan terpisah. A ditambah HCl menghasilkan ACl, ini kita asumsikan A dan B adalah muatan plus 1. Ditambah H2, kemudian B ditambah HCl menghasilkan BCl plus H2. Misalkan diketahui lagi, H2 yang dihasilkan dari reaksi campuran ini dengan HCl adalah 3 mol. Artinya, 3 mol H2 yang dihasilkan adalah total H2 yang dihasilkan dari reaksi dengan zat A dan reaksi dengan zat B. Jadi, total H2 atas bawah ini adalah 3 mol. Campuran di sini bisa merupakan campuran logam, bisa juga merupakan campuran non-logam. Selanjutnya akan aku bahas satu persatu untuk reaksi campuran logam dan reaksi campuran non-logam. Oke, untuk campuran logam, ini kita harus perhatikan deret kereaktifan logam. Deret kereaktifan logam ini adalah susunan logam dari logam yang paling reaktif ke logam yang kurang reaktif. Ini kalau ditulis memanjang, ini susunannya tuh dari kiri ke kanan ya. Artinya Zn ini letaknya di sebelah kirinya Cr. Kemudian H di sini dilingkarin, ini adalah simbol asam. Logam yang terletak di sebelah kiri H dalam deret kereaktifan, artinya logam-logam tersebut dapat bereaksi dengan asam, sedangkan logam yang letaknya di sebelah kanan H dalam deret kereaktifan logam ini, berarti logam tersebut tidak dapat bereaksi dengan asam. Di sini juga dituliskan muatan-muatan dari beberapa logam, yaitu muatan logam jika bersenyawa dengan unsur lain. Yang tidak ditulis di sini artinya logam-logam tersebut memiliki beberapa muatan. Biasanya nanti itu diketahui di soal. Nah, tujuannya apa muatan-muatan dari logam ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil reaksi antara logam dengan unsur lain. Contoh, misalkan Al. Al jika direaksikan dengan HCl, ini kan dapat terjadi ya. Karena Al itu letaknya di sebelah kirinya H dalam deret kereaktifan. Nah, Cl ini tuh terletak di golongan 7, artinya Cl bermuatan min 1. Sedangkan Al, kalau kita lihat di sini, dia tuh memiliki muatan plus 3. Nah, sehingga kalau Al bereaksi dengan HCl, maka akan membentuk senyawa AlCl3. Ditambah, di sini kan yang belum bereaksi adalah H ya, berarti ditambah H2. Kenapa H2? Karena H ini adalah gas, jadi hidrogen itu gas. Gas harus ditulis di atomik seperti ini. Jadi H2, N2, O2, seperti itu. Kalau gas berdiri sendiri harus di atomik. Selanjutnya tinggal kita setarakan reaksinya. Agar setara, ini 2, H2-nya 3, kemudian HCl6, Al-nya 2. Pastikan jumlah unsur yang ada di ruas kiri itu sama dengan jumlah unsur yang ada di ruas kanan. Contoh ya, misalkan
Di sini ada contoh pertama, campuran Na dan Al direaksikan dengan HCl. Nah, campuran NaAl ini dua-duanya Na maupun Al terletak di sebelah kirinya H dalam deret kereaktifan. Kita lihat lagi ya, di sini NaAlH, berarti dua-duanya ada di sebelah kiri H. Sehingga masing-masing zat ini akan bereaksi dengan HCl, seperti konsep reaksi campuran di awal. Jadi terpisah ya reaksinya. Na ditambah HCl, kemudian di bawahnya Al ditambah HCl. Di mana Na ditambah HCl ini menjadi NaCl, karena Na bermuatan plus 1. Plus H2, sedangkan untuk Al ditambah HCl akan menjadi AlCl3 plus H2. Tinggal disetarakan aja reaksinya, berarti di sini 2, ini 2, ini 2. Yang Al, ininya 2, ini 3, ini 6, ini 2. Terus kalau yang bawah, campuran Fe dan Ag direaksikan dengan H2SO4. Kita tuliskan dulu aja terpisah, Fe ditambah H2SO4, kemudian yang bawah Ag ditambah H2SO4. Nah, dalam campuran ini hanya Fe aja yang bereaksi karena Fe terletak di sebelah kiri H, sedangkan Ag terletak di sebelah kanan H dalam deret kereaktifan. Jadi Ag-nya coret kayak gini. SO4 ini bermuatan min 2. Fe ini tuh memiliki dua muatan, ada yang plus 2, ada yang plus 3. Nah, biasanya kalau tidak diketahui seperti ini, kita bisa asumsikan Fe-nya plus 2. Sehingga hasil reaksi Fe dan H2SO4 adalah FeSO4 plus H2. Tapi nanti tergantung soal aja ya, nanti soalnya tuh menjelaskan akan menghasilkan apa. Apakah FeSO4 atau Fe2SO4 3 kali. Nanti akan dijelaskan di soal. Ini cuma asumsi aja. Jadi kalau ada logam kiri dan kanan, berarti salah satu aja yang bisa bereaksi. Untuk lebih memahami konsep ini, kita coba bahas contoh soal berikut. Sebanyak 10 gram paduan seng dan tembaga dilarutkan dalam asam sulfat encer, menghasilkan 3 liter gas hidrogen. Pada suhu dan tekanan yang sama, 1 liter NO mempunyai massa 1 gram. Maka susunan campuran logam. Paduan ini logam ya, jadi ada paduan yang terdiri dari seng dan tembaga. Di mana massa total paduannya adalah 10 gram. Kalau seperti ini, kita bisa asumsikan jika Zn-nya ini adalah X gram, maka Cu-nya adalah 10 min X gram. Dilarutkan dalam asam sulfat encer. Nah, dalam campuran, berarti kan masing-masing zat ini akan bereaksi dengan reagen yang direaksikan ya, dengan mekanisme sendiri-sendiri. Jadi reaksinya tuh ditulis terpisah. Tapi karena letaknya ini beda, Zn itu di sebelah kirinya H, sedangkan Cu terletak di sebelah kanan H. Artinya Cu ini tidak bereaksi, yang bereaksi hanya Zn aja. Reaksinya ditulis Zn ditambah H2SO4 menghasilkan, berdasarkan muatan yang sudah dipelajari di deret kereaktifan, Zn ini 2+. Nah, SO4 itu kan 2 min. Jadi hasil reaksinya adalah ZnSO4 plus H2. Di sini reaksinya udah setara. Jadi udah sama ya unsur yang ada di ruas kiri dan kanan. Yang diketahui di sini adalah hidrogen yang dihasilkan 3 liter. Ini 3 liter. Yang ditanya massa masing-masing campuran. Jadi di sini kita harus pakai perbandingan mol koefisien. Sehingga 3 liter hidrogen ini harus dikonversi dulu ke mol. 3 liter ini kan tidak ada keterangan STP ya. Tapi di soal ada informasi pada suhu dan tekanan yang sama, 1 liter NO mempunyai massa 1 gram. Artinya hidrogen ini diukur pada P dan T yang sama dengan gas NO. Sehingga untuk menentukan molnya hidrogen, kita bisa pakai perbandingan 2 gas pada P dan T sama. N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Yang satu ini adalah hidrogen, yang dua adalah NO.
N1 ini belum diketahui, kemudian volume satunya 3. Nah, yang NO itu kan yang diketahui gramnya ya, bukan molnya. Jadi rumus yang untuk NO ini kita jabarkan lagi molnya, jadi gram per mr kali 1 per V. N1 per 3 sama dengan gramnya NO1 per mr-nya NO30 kali 1 per volumenya NO 1 liter. 3-nya bisa dicoret sehingga diperoleh N1 sama dengan 0,1 mol. Nah, jadi 3 liter H2 itu setara dengan 3 liter H2-nya setara dengan 0,1 mol. Karena salah satu zat sudah diketahui, berarti kita bisa menentukan mol Zn di sini dengan perbandingan mol koefisien. Nah, ini kan koefisiennya sama-sama 1. Jadi, kalau H2-nya 0,1 mol, Zn-nya juga 0,1 mol. Dari mol, langsung aja kita konversi ke gram. Ini belum ada data AR ya. Jadi, AR-nya Zn ini sama dengan 65. Kemudian ARCU sama dengan 63,5. Sehingga masanya Zn sama dengan molnya Zn dikali AR dari Zn sama dengan 6,5 gram. Yang ditanyakan susunan campuran, berarti kita udah tahu masanya Zn. Selanjutnya kita hitung masanya Cu. Masanya Cu sama dengan 10 dikurangi 6,5 sama dengan 3,5 gram. Di sini tadi yang H2 3 liter itu kan hanya dihasilkan oleh Zn aja ya, karena Cu-nya tidak bereaksi. Tapi kalau seandainya di sini kedua logamnya bereaksi, maka 3 liter hidrogen ini adalah hidrogen yang dihasilkan dari kedua logam ini. Oke, lanjut lagi. Tadi Zn-nya dapat 6,5, Cu-nya 3,5. Sehingga jawabannya adalah yang C. Selanjutnya adalah campuran non-logam. Ini langsung contoh soal aja ya, konsepnya sama, kalau campuran berarti reaksinya sendiri-sendiri. Nah, bedanya kalau non-logam ini nggak ada ketentuan mana yang bisa bereaksi dan mana yang tidak bisa bereaksi. Jadi kedua-duanya tuh sama-sama bereaksi. Contoh di sini ada 5 liter campuran gas CH4 dan C2H6 dibakar sempurna menghasilkan 7 liter gas CO2. Karena di sini ada kata sempurna, yang dibakar adalah hidrokarbon, maka pembakaran hidrokarbon akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ini pembakaran sempurnanya. Oke, campuran ini ada CH4 dan C2H6. Kita tuliskan reaksinya masing-masing. CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian C2H6 ditambah O2 juga menghasilkan CO2 dan H2O. Jangan lupa setiap menuliskan persamaan reaksi kimia itu, pastikan reaksinya tuh harus setara. Agar setara, H di ruas kiri 4, berarti di ruas kanan ini kali 2, O-nya kali 2. C2H6 berarti C dalam CO2-nya ini 2, H-nya 3, kemudian O-nya berarti ini 7 per 2. Nah, kan dijelaskan campuran ini tuh 5 liter. Jadi di sini 5 liter. Bisa kita asumsikan kalau CH4-nya X liter, maka C2H6-nya 5 min X liter. Diketahui lagi pembakaran campuran gas ini menghasilkan 7 liter gas CO2. Nah, kedua gas ini kan kalau direaksikan ada CO2-nya ya. Artinya, 7 liter ini adalah total CO2 yang dihasilkan dari CH4 dan C2H6. Ini adalah 7 liter. Di sini, karena semuanya diketahui dalam bentuk volume, kita bisa pakai perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. CO2 tadi totalnya 7 liter. Tapi kita nggak tahu CO2 yang dihasilkan dari CH4 berapa, dan CO2 yang dihasilkan dari C2H6-nya tuh berapa. Yang jelas, total semuanya 7 liter. Pertama kita cari dulu CO2 yang dihasilkan dari CH4 menggunakan perbandingan mol koefisien. Nah, kan koefisien CH4 sama CO2 itu kan sama ya, sama-sama 1. Jadi volumenya sama. Kalau CH4-nya X liter, berarti CO2 yang di sini juga X liter.
Kemudian CO2 yang dihasilkan dari C2H6. Nah, koefisiennya CO2 di sini kan 2. Jadi, volumenya CO2 dari C2H6 sama dengan 2/1 dikali volume dari C2H6, yaitu 5 min X. Sehingga diperoleh volume CO2-nya 10 min 2X. Lanjut ya, jadi CO2 dari CH4 tadi X, dan CO2 dari C2H6-nya adalah 10 min 2X. X ditambah 10 min 2X sama dengan totalnya tadi ada 7 liter. Jadi diperoleh 10 min X sama dengan 7, X-nya sama dengan 3 liter. Di mana X tadi adalah CH4, jadi X ini adalah volume dari CH4. Yang ditanyakan adalah volume gas C2H6 dalam campuran dalam bentuk persen. Oke, C2H6 sama dengan 5 min X, sama dengan 5 min 3, berarti 2 liter. Persentase dari C2H6-nya, volume C2H6 dibanding volume keseluruhan 5 dikali 100%. Ini dicoret 20 kali 2, 40%. Sehingga jawabannya adalah yang D.